Siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul? Mitos Nyi Roro Kidul muncul karena kekalahan Sultan Agung. Mitos turunannya setiap Raja Mataram menjadi suami Ratu Pantai Selatan itu. Nyi Roro Kidul telah hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia disebut memiliki hubungan dengan para Raja Jawa. Konon, setiap penobatan Raja Jawa sekaligus ritual pernikahan mistis dengan Ratu Pantai Selatan itu. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Asal-usulnya ada beberapa versi. Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari Kerajaan Galuh, sekira abad 13. Mengatakan dia keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan, bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Dikisahkan, Ratu Ayu dari Galuh melahirkan bahwa dia adalah penguasa semua lembut di tanah Jawa dan akan berdiam di pantai selatan. Bersamaan itu pula, Rohaja Sindula dari Galuh pun muncul dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya, dan jika bersuami pun kelak adalah hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Ratu Pantai Selatan ini menunggu suaminya hingga 2 abad lamanya. Panembahan Senapati yang memerintah Mataram Islam 1585-1601 pergi ke pantai selatan untuk bersemedi memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan. Konon ketekunannya membuat Laut Selatan bergolak. Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda karena kekuatan doa Panembahan Senapati. Ratu Kidul pun keluar sarang, muncul di permukaan lautan. Dia bersimpu di kaki Panembahan Senapati. Setelah bercinta 3 hari 3 malam di istana bawah Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan pun berjanji akan membantu Senapati memenangkan peperangan. Senapati pun bergegas menuju Palagan Prambanan dengan dibantu pasukan arwah dari Pantai Selatan. Panembahan Senapati menang gemilang. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul II. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang, Nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua-dua dan sakit, menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta kekuatan alam.
yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dewi Kandita Sunting, salah satu cerita rakyat Sunda, menceritakan Dewi Kandita atau Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa, dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Lautan Selatan yang legendaris. 5 versi yang serupa adalah Dewi. Ia dijuluki Dewi Seng, Dewi Matahari titik. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk menelung Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir puterinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak menginginkan puterinya menjadi gunjingan dari negeri mereka, Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lainnya yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah ia semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Palabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Putri Banyu, air jernih, menjadi ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Ia menderita lepra kemudian berkelana menuju selatan. Ia ditelan ombak yang besar dan menghilang ke dalam samudra. Legenda dan kepercayaan Sunting Pati Tentara Laut Selatan. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai Pati Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Kiai Iman Sampurno dari Blitar, Jawa Timur, abad ke-19, mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro kepada para manusia berkelakuan buruk. Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong Nyai. Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan, terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang amat cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang dia inginkan, terkadang ia disebut memiliki wujud ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra. Penyakit kulit yang dialami putri tersebut kemungkinan dianggap sama seperti ular yang berganti kulit. Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Nyai Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali memiliki arti sungai titik.
Panembahan Senopati 1584-1601. Pendiri ekspansi Imperial Mataram mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Loro Kidul di Pemancinang, Selatan Jawa untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Loro Kidul menurut catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Larangan berpakaian hijau. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. 12. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang budak. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Serat Centini menyebut bahwa Gusti Kanjeng Nyai Rara Kidul memiliki kampuh gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih yang berperada emas.